Partai Keadilan Sejahtera mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Sementara PDI Perjuangan yang sempat menyatakan tertarik dengan Anies di Jakarta hingga kini belum menentukan dukungan. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memutuskan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Presiden PKS Ahmad Sayhu mengatakan hal tersebut diputuskan setelah mendengar sejumlah masukan dari berbagai pihak, salah satunya dari DPW PKB Jakarta. Sebagai calon gubernur DKI. Ini semua diambil setelah menerima usulan dari DPW DKI Jakarta. Juga masukan-masukan dari berbagai pihak, dari para cendekiawan, dari tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, tokoh lintas agama, para habaib. Sebelumnya Anies Baswedan telah bertemu dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Kehadiran Anies sekaligus menerima dukungan dari PKB untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta. Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Sementara itu PDI Perjuangan pernah menyatakan ketertarikannya kepada Anies Baswedan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani awal Juni lalu. Lalu apakah PDIP akan bergabung dukung Anies atau justru mengusung calon baru untuk menantang Anies di Pilkada Jakarta 2024? Tim Liputan iNews melaporkan. PKB dan PKS telah resmi menyatakan dukungan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Bagaimana peluang Anies di Pilkada Jakarta dan siapa pesaing terberat Anies? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat politik Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Davi. Mas Adi, ketika PKS resmi menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan kemudian menyandingkannya dengan Sohibul Iman, Anda membacanya bagaimana kemudian pergerakan dari PDI Perjuangan, Mas Adi? Ya saya kira PKS cukup realistis ya. Setelah mengumumkan kader mereka, Sohibul Iman untuk bertanding di Jakarta, tiba-tiba PKS itu menyodorkan proposal politik untuk menduetkan antara Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Ini tentu adalah sikap politik yang cukup realistis karena memang kalau kita membaca hasil survei, Anies Baswedan itu adalah sosok yang saya kira elektabilitasnya paling tinggi, mengingat posisinya per hari ini adalah posisi mantan Gubernur Jakarta yang saya kira masih punya penetrasi dan basis yang cukup kuat di Jakarta. Nah yang menarik tentu saja adalah karena memang PKS ini bergerak cepat, tentu PKS itu tidak mau kehilangan momentum. Apalagi misalnya beberapa waktu yang lalu PKS ini kan terkesan masih cukup kebingungan bagaimana melakukan manuver politik. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh PKS hari ini adalah sikap politik yang sebenarnya cukup terukur dan realistis karena kalau bicara tentang elektabilitas calon gubernur di Jakarta, Anies lah yang paling kuat. Tinggal misalnya kita nunggu bagaimana sikap resmi dari PKB, karena apapun judulnya PKB itu adalah partai politik yang sejak awal mendeklarasikan Anies untuk maju. Tanpa PKB, saya kira PKS tidak akan bisa untuk mendaftarkan diri duet antara Anies Baswedan dan Pak Sohibul Iman karena kursi yang dimiliki oleh PKS itu tidak cukup. Kemudian yang menjadi tanda tanya itu lalu bagaimana dengan sikap politik PDIP? Ya saya kira PDIP akan terus melakukan manuver politik. Salah satu opsinya mungkin akan terus meyakinkan partai-partai politik yang lain bagaimana PDIP juga punya kongsi politik, apakah menjadi bagian dari gabungan koalisinya Anies Baswedan ataukah akan menjadi bagian dari poros yang lain, misalnya dengan Kim atau misalnya PDIP itu membuka koalisi politik sendiri. Karena bagi PKB sebenarnya dengan PKS seakan-akan ini sudah kompak. Kalau saya menduganya ini masih cukup dinamis peta politiknya. Jadi sebelum ada keputusan resmi dari KPU secara definitif diumumkan sebagai calon gubernur yang bisa bertanding, maka sepanjang itu juga saya kira pergerakan dan dinamika politik itu akan terus berkembang. Siapa tahu misalnya tiba-tiba juga PDIP itu tertarik untuk mengusung Anies tapi juga harus wajib berduet dengan kader mereka. Ini yang sepertinya juga akan menentukan
akhirnya Anies Baswedan itu akan memilih siapa? Akan memilih berkoalisi dengan PKS ataukah akan memilih berkoalisi dengan PDIP? Jadi ini saya kira per hari ini masih belum ada sikap resmi dari PKB maksud saya, termasuk sikap resmi dari Anies Baswedan terkait dengan proposal politik yang kemudian telah disampaikan oleh PKS per hari ini. Jadi bagi saya cukup dinamis. Tapi yang paling penting adalah PKS sudah punya sikap resmi. Jadi siapapun yang tertarik berkoalisi dengan PKS wajib hukumnya menyertakan Sohibul Iman sebagai pendamping. Nah, sekarang bolanya ada di Anies, bolanya ada di PKB. Apakah proposal ini diterima ataupun tidak? Oke, nah menurut Anda apa kemudian faktor atau formula yang bisa ditawarkan oleh duet Anies dan Sohibul Iman ini untuk paling tidak menarik perhatian dari PKB dan juga PDIP? Kalau kita lihat sejarahnya kan PDIP dengan PKS kita tahu sebelumnya. Kalau bagi PKB saya kira sejak awal sudah mendeklarasikan secara terbuka bahwa Anies adalah sosok yang mereka sudah rekomendasikan untuk bertanding di Pilgub Jakarta. Saya kira itu tidak ada bantahan apapun. Meski belum ada keputusan resmi dari DPP PKB misalnya, tapi per hari ini sikap politik PKB itu dikaitkan dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu sebenarnya publik sedang menunggu apa sebenarnya respon resmi dari PKB terkait dengan usulan yang sudah disampaikan oleh PKS soal duet antara Anies dan kemudian Sohibul Iman. Mestinya PKB dan Anies Baswedan itu menyambut baik karena PKS bergabung. Kan begitu jalan ceritanya. Kalau PKB dan Anies misalnya tidak keburu untuk menyambut ini dengan sikap positif, publik beranggapan jangan-jangan memang Anies dan PKB itu sedang waiting list, mencoba untuk menunggu partai politik yang lain, figur-figur yang lain yang relatif memiliki daya ungkit elektabilitas misalnya ketimbang bersama dengan Sohibul Iman. Kan ini yang sepertinya belum ada pernyataan sikap resmi dari PKB. Jadi intinya sekarang tergantung bagaimana sikap Anies dan sikap PKB. Oke, kalau untuk Jakarta sendiri kan kita bicara Anies adalah sosok yang kuat. Kemudian partai yang lain PKS yang menyandingkan Sohibul Iman dengan Anies juga kuat di Jakarta. Nah kira-kira eskalasinya ke depan akan seperti apa? Sosok yang bisa paling tidak minimal menyamakan posisinya dengan Anies dan Sohibul Iman Jakarta. Kalau menggunakan dua variabel, pertama variabel survei dan kerja mesin partai, ya tentu adalah Ridwan Kamil diusung oleh Kim. Jadi kalau kita membaca hasil-hasil survei, Ridwan Kamil itu adalah sosok yang relatifly elektabilitasnya cukup kompetitif ya jika dihadap-hadapkan dengan Anies Baswedan. Apalagi misalnya Anies, RK itu diusung oleh partai-partai politik pendukung Prabowo, di mana mereka itu mesinnya cukup solid dan terbukti memenangkan Pilpres di 2024 yang lalu. Jadi dua variabel ini yang sebenarnya bisa menjelaskan bahwa salah satu penantang cukup serius dari Anies Baswedan adalah Ridwan Kamil plus disupport penuh oleh mesin politik pendukung Kim. Jadi itu saja sih sebenarnya. Ada nama lain seperti Ahok ya, tapi kan kita tahu bahwa Ahok ini kan punya masa lalu soal penistaan agama yang sepertinya itu cukup serius ya, tetap menghinggapi pemilih yang ada di Jakarta, termasuk misalnya tentu PDIP harus kerja keras mencari partai politik tambahan untuk syarat ya untuk mendaftarkan diri ke KPU Jakarta. Jadi dalam konteks itulah per hari ini yang dinilai kompetitif untuk bisa head to head dengan Anies Baswedan adalah kubu dari Kim, Ridwan Kamil ataukah yang lain, karena ada kecenderungan Golkar itu punya chemistry untuk mengusung Ridwan Kamil di Jawa Barat, bukan di Jakarta yang sebenarnya melawan Anies itu bukan perkara gampang. Oke, baik, kita lihat nanti konstelasinya akan seperti apa, tentunya ini masih panjang. Terima kasih Mas Adi Praetno sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu Mas Adi.